Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allakum bikhair. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang huruful jar wal majrur. Bisa kita perhatikan pada lembaran ini, ada beberapa contoh dari huruful jar. Ini belum semua ya. Di sini ada 8 huruful jar. Yang pertama adalah min, kedua ila, ketiga ala, keempat fi, kelima an, keenam ka, ketujuh li, kedelapan bi. Bisa perhatikan pada kata-kata yang terletak setelah huruful jar. Huruful jar di sini yang pertama adalah min. Raja'tu minal mustashfa. Berarti al-mustashfa adalah isim majrur karena terletak setelah harfu jar. Kemudian ilah, azhabu ila saydaliyati. Azhabu ila saydaliyati. Di sini isim majrurnya adalah as-saydaliyati karena terletak setelah ila dan ila bagian dari huruful jar. Perhatikan baris as-saydaliyati, barisnya kasrah karena terletak setelah huruf jar dan as-saydaliyati adalah ismun majrur. Contoh ketiga adalah ala. Harful jarnya adalah ala di dalam kalimat al-kitabu 'alal maktabi. Al-maktabi adalah ismun majrur karena dia terletak setelah harfu jar yaitu ala. Perhatikan baris al-maktabi, barisnya adalah kasrah. Kenapa? Karena dia terletak setelah ala dan ala bagian dari huruful jar. Contoh berikutnya juga seperti itu. Anamu fi ghurfatin naum. Ghurfati isim majrur bil kasrah karena terletak setelah fi. Lanjut. Baiti ba'idun 'anil masjidi. Al-masjidi ismun majrur terletak setelah harfu jar an karena dia isim majrur. Hukumnya tentu majrur dan di sini majrurnya dengan kasrah. Lanjut. Ka anta kal qamari. Al-qamari ismun majrur bil kaf dan alamat jarnya adalah kasrah. Li ahmilul wasfata tibiyyata lil ustazi. Al-ustazi adalah ismun majrur karena didahului li dan li bagian dari huruful jar. Al-ustazi barisnya kasrah karena didahului huruf jar. Bi azhabu ilal mustashfa bis sayyarati. As-sayyarati di sini adalah ismun majrur bil ba didahului bi. Barisnya kasrah. Nah, kalau kita lihat semua kata-kata yang ada di sini, semuanya adalah ismun mufradun. Ismun mufradun didahului harfu jar, ketika majrurnya tentu pakai kasrah, menggunakan kasrah. Kita lanjut. Kalau yang sebelumnya menggunakan ismun mufrad, yang berikut ini adalah kata-kata atau isim-isim yang bentuknya berupa musanna, jam'ul mudzakkar salim dan jam'ul muannas salim. Jam'ul muannas salim. Di bagian kanan ada isim-isim yang dalam keadaan marfu'. Nah, di sini semuanya isim dalam keadaan marfu'. Yang pertama adalah musanna. Isim musanna dalam keadaan marfu'. Contoh pertama adalah al-masjidani as-saydaliyatani. Ketika kita masukkan harfu jar, lihat perubahan yang terjadi. Nahtafilu bi dzikra maulidir rasuli fil masjidaini. Di sini musannanya adalah al-masjidaini dan masjidaininya didahului harfu jar. Sebelumnya bentuknya adalah al-masjidani. Di sini alamatur rafa'nya adalah alif. Perhatikan setelah huruf dal ada alif. Musanna ketika marfu'nya dengan alif. Ketika dia mansub dan majrur, majrurnya dan mansubnya menggunakan ya. Nah, di sini ismun majrurun bil ya didahului harfu jar. Contoh berikutnya as-saydaliyatani. Kita masukkan dalam kalimat nashtaril adwiyata fis saydaliyataini. As-saydaliyataini ismun majrurun bil ya didahului harfu jar fi.
Alamatul jarnya apa? Tanda majrurnya apa? Yaitu ada huruf ya. Nah, untuk nunnya ini apa? Nunnya ini adalah kalau pendapat sebagian atau mayoritas ulama nahwu, nun ini merupakan muqabalatut tanwin atau pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nah, berikutnya jam'ul mudzakkaris salim. Di sini juga adalah jam'ul mudzakkaris salim dalam keadaan marfu', yaitu al-muslimuna dan as-salihuna. Kalau kita masukkan dalam kalimat, yajibu 'alal muslimina iqamatus shalah. Contoh berikutnya, as-salihuna yajibu 'alas salihina an yashkurullah. Di sini al-muslimina dan as-salihina juga sama-sama majrur karena didahului harf jar. Tanda majrurnya apa? Yaitu harf ya. Kalau di sini tanda rafa'nya adalah dengan waw. Di sini majrurnya dengan ya. Kenapa? Karena jam'ul mudzakkaris salim ketika marfu' dia marfu'nya bil waw. Ketika mansub dan majrur dia mansub dan majrurnya dengan ya. Perbedaannya dengan musanna apa? Kita perhatikan, kalau musanna huruf sebelum ya itu barisnya fathah. Kalau di jamak muzakkar salim, baris sebelum huruf ya itu barisnya kasrah. Jadinya jamak muzakkar salim al-muslimina. Kalau al-muslimina kita jadikan musanna, bacaannya berbeda. Bukan lagi al-muslimina, tetapi al-muslimaini. As-salihina, baris sebelum huruf ya itu kasrah, berarti dia adalah jamak muzakkar salim. Tapi ketika kalau kita mau merubahnya menjadi musanna, maka barisnya adalah as-salihaini. Berikutnya jam'ul muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim contohnya adalah al-ustazatu al-khadimatu. Marfu'nya dengan dhammah. Nah, untuk jam'ul muannatsis salim, kalau kita masukkan ke dalam kalimat, di sini harfu jarnya li. Ahmilul kutuba lil ustazati. Ahmilul kutuba lil ustazati. Isim pada jam'ul muannatsis salim ini ketika marfu' dia pakai dhammah dan ketika majrur dia pakai kasrah. Al-khadimatu masuki harfu jar jadinya hadzihil badai'u lil khadimati. Majrurnya juga dengan kasrah. Nah, sekarang pengertian huruf jar. Bisa kita lihat di sini huruf jar adalah beberapa huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Adapun huruf jar sebagai berikut. Min maknanya dari sebagian di antara, ila kepada, ala di atas, kepada, kewajiban, fi di dalam, di pada, an dari tentang, ka seperti, li milik untuk sungguh, bi dengan di. Kaidah penggunaan huruf jar dalam susunan jar majrur seperti kita pelajari sebelumnya, huruf jar tidak bersambung pada fiil. Huruf jar bersambungnya pada isim. Isim yang didahului harf jar maka hukumnya majrur. Isim majrur memiliki tanda sebagai berikut. Berharakat kasrah atau kasrataini jika bentuknya mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Dan dia memiliki tanda dengan ya jika bentuknya berupa tasniyah dan jamak muzakkar salim seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan harakat fathah jika termasuk isim ghairu munsharif. Ini mungkin nanti akan dipelajari pada kesempatan berikutnya. Kiranya sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.